Pernah gak sih bikin selai nanas buat nastar, tapi hasilnya, aduh, bikin sedih. Warnanya jadi coklat, teksturnya becek, baru sebentar udah basi. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas semua rahasia bikin selai nanas yang sempurna. Yang warnanya keemasan cantik, awetnya bisa berbulan-bulan, dan yang paling penting, rasanya juara. Ini nih pertanyaan sejuta umat, ya kan? Kenapa sih selai nanasku jadi coklat dan cepat basi? Padahal udah ngikutin resep, tapi kok ya gagal terus? Nah, ternyata jawabannya itu ada di detil-detil super kecil yang sering banget kita anggap sepele. Yuk kita bedah bareng-bareng masalahnya. Coba, kenal nggak sama masalah-masalah ini? Warnanya jadi coklat, nggak menarik sama sekali, teksturnya encer, bukan selai namanya, aromanya ya gitu deh kurang wangi, dan yang paling bikin kesel, baru sebentar disimpan, bahkan di kulkas, udah basi. Ini tuh masalah klasik banget, tapi tenang, hari ini kita tuntaskan semuanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu masalah selai nastarnya. Terus kita bongkar rahasia tersembunyi nanas, lanjut ke bagian alat dan teknik yang tepat, terus metode memasak emasnya, dan terakhir kita bakal ngomongin sains di balik keawetannya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, masalah selai nastar. Yuk kita pahami dulu di mana letak kesalahannya. Sekarang kita masuk ke bagian 2, rahasia tersembunyi nanas. Nah ini dia nih, ternyata rahasia selai yang sempurna itu dimulai jauh sebelum kita nyalain kompor loh. Kuncinya ada di buahnya itu sendiri. Ini dia rahasia dari Chef Yongki Gunawan. Dan jujur, ini mungkin kedengeran aneh banget. Katanya, matanya jangan dibuang. Betul, bagian mata nanas yang capek-capek kita buangin satu-satu, ternyata itu kesalahan fatal pertama kita. Selama ini kan kita mikirnya, mata nanas itu harus dibuang bersih, ya kan? Itu mitos. Faktanya, justru disitulah kuncinya. Mata nanas itu ternyata mengandung semacam pengawet alami. Dia yang bikin warna selai kita tetap kuning keemasan bukan jadi coklat. Dia juga yang bikin aromanya makin wangi. Terus teksturnya gimana? Tenang aja, pas dimasak bagian ini bakal hancur lebur dan nyatu sempurna sama selainya. Rahasia nanas nggak berhenti di situ. Ternyata, nggak semua jenis nanas itu cocok buat dibikin selai. Salah pilih jenis nanas ya hasilnya juga nggak akan maksimal. Ini kunci yang fundamental banget. Intinya cuma 2 hal, serat dan air. Kita butuh nanas yang seratnya tinggi, kayak nanas Palembang, Tulung Agung, Blitar, atau Medan. Kenapa? Karena serat inilah yang bikin tekstur selai jadi padat dan berisi. Sebaliknya, hindari nanas yang banyak airnya, contohnya nanas Subang. Kalau pakai nanas berair, nanti pas dimasak, airnya menguap semua. Dan selai yang kita dapat jadinya cuma seuprit, sayang kan? Lanjut ke bagian 3, alat dan teknik yang tepat. Oke, nanasnya udah benar. Sekarang kita ngomongin cara mempersiapkannya. Ini nggak kalah penting loh. 1 aturan mutlak. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah pakai blender. Kenapa? Karena blender itu menghancurkan semua serat nanas yang berharga. Hasilnya, selai yang encer. Kunci suksesnya adalah pakai parutan. Iya, parutan keju yang lubangnya besar itu. Dan parut semuanya, termasuk bonggol atau bagian tengahnya yang keras itu. Justru disitulah banyak seratnya. Nah, sekarang kita belajar kimia sedikit ya. Pernah penasaran nggak kenapa selai nanas bisa tiba-tiba berubah warna jadi coklat? Ternyata, biang keladinya itu bisa jadi wajan yang Anda pakai. Rumusnya gampang banget. Asam dari nanas ketemu sama wajan yang terbuat dari besi, hasilnya reaksi kimia yang bikin warnanya jadi gelap. Titik. Jadi solusinya gimana? Gampang. Selalu gunakan wajan yang anti lengket, kayak teflon, atau wajan dari aluminium. Dijamin, warna selai Anda bakal tetap kuning keemasan yang cantik. Oke, kita sampai di bagian keempat, metode memasak emas. Nah, disinilah letak presisi dan kesabaran diuji. Ini bagian yang paling krusial loh. Tolong dicatat baik-baik angka ini ya. Ini adalah rasio emasnya. Untuk setiap 1 kilogram nanas parut, kita butuh pas 350 gram gula pasir murni. Nggak kurang, nggak lebih. Takaran ini bukan cuma soal rasa manis, tapi juga kunci pengawetannya. Urutan masaknya ini super penting, jadi jangan dibolak-balik. Langkah pertama, masak dulu nanas parutnya sama rempah kayak kayu manis dan cengkih. Masak terus sampai airnya benar-benar habis. Nanti adonannya bakal kelihatan kering dan warnanya agak pucat.
Nah, ini dia kuncinya. Di saat inilah, saat nanasnya kering, baru kita masukkan 350 gram gula tadi. Ingat ya, hanya setelah airnya hilang. Nanti gulanya akan mencair sendiri dan mengeluarkan air. Barulah kita aduk terus sampai kental dan jadi selai. Proses ini emang butuh kesabaran ya. Kira-kira butuh waktu sekitar 1,5 jam. Jadi, siapin tenaga buat ngaduk terus di atas api sedang. Kuncinya, satu, jangan buru-buru. Sabar adalah bahan rahasia terakhirnya. Nanti kalau sudah dingin, selainya bakal jadi padat dan enak banget buat dibentuk. Nggak lengket sama sekali. Tinggal kita pulung-pulung jadi bola-bola kecil, kira-kira beratnya 4-5 gram. Ini ukuran yang pas banget buat isian satu nastar. Dan bagian terakhir, bagian 5, sains di balik keawetan. Nah, ini yang paling keren. Kita akan cari tahu kenapa selai dengan resep ini bisa awet berbulan-bulan, bahkan tanpa perlu disimpan di kulkas. Jadi, rahasia awetnya itu ada 2. Pertama, seperti yang kita bahas tadi, mata nanas itu sendiri berfungsi sebagai pengawet alami. Keren kan? Kedua, kadar gulanya yang tinggi. Gula murni dalam jumlah yang pas itu menciptakan lingkungan yang nggak disukai bakteri dan jamur. Prinsipnya sama persis kayak manisan buah. Jadi, kita nggak butuh pengawet buatan sama sekali. Dan inilah hasil akhirnya. Lupakan selai yang coklat dan encer. Yang akan Anda dapatkan adalah selai nastar sekelas buatan profesional. Warnanya kuning keemasan yang super cantik. Aromanya wangi banget. Dan teksturnya padat, legit, dan sempurna buat isian nastar. Nah, sekarang semua rahasianya sudah terbongkar. Anda sudah punya semua ilmunya. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya aku bikin? Tapi, kapan nih mau bikin nastar terenak seumur hidup? Selamat mencoba ya!